Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Selasa siang ini, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Kemayoran Jakarta akan membacakan vonis bagi terdakwa mega korupsi di PT Asabri Heru Hidayat. Jaksa menuntut hukuman mati dan membayar uang pengganti 12,6 triliun rupiah kepada Heru. Heru Hidayat didakwa melakukan korupsi bersama mantan Direktur Utama Asabri dan beberapa pihak lainnya sehingga merugikan negara sebesar 22,7 triliun rupiah. Dari mega korupsi ini, Heru menerima 12,6 triliun rupiah. Heru juga diduga melakukan pencucian uang dengan keuntungan yang didapatkan. Dalam Undang-Undang Tipikor sudah diatur pidana mati dijatuhkan dalam keadaan tertentu seperti bencana alam hingga krisis ekonomi. Informasi selengkapnya, sidang putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap terdakwa kasus mega korupsi Asabri kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Audrey Chandra. Audrey, apakah hakim sudah menjatuhkan hukuman untuk terdakwa? Juno dan juga saudara, Majelis Hakim belum menjatuhkan vonis bagi terdakwa Heru Hidayat yang merupakan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera karena nanti putusan dari pengadilan atau majelis hakim baru akan dimulai sidangnya pada pukul 1 siang dari yang sebelumnya direncanakan pada pukul 10 pagi. Nah, memang menarik sekali untuk kita simak apa vonis yang nanti akan dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa Heru Hidayat karena jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut terdakwa ini dengan hukuman mati dan uang pengganti 12,6 triliun rupiah. Saya akan berbicara dulu terkait dengan 12,6 triliun rupiah. Inilah uang pengganti yang dituntut jaksa penuntut umum agar terdakwa membayarnya karena dari keuntungan Heru Hidayat bersama dengan pihak-pihak lainnya termasuk dari mantan Direktur Utama PT Asabri melakukan tindak pidana korupsi. Dari situlah kerugian negara 22,7 triliun rupiah, 12,6 triliun rupiahnya masuk ke kantong terdakwa Heru Hidayat. Pertimbangan lain dari jaksa penuntut umum melakukan juga vonis hukuman atau menuntut hukuman mati bagi seorang terdakwa adalah yang pertama dari 12,6 triliun rupiah yang merupakan uang pengganti, Heru dinilai tidak ada niat, tidak ada etikat baik untuk memberikan uang keuntungan yang sudah didapatkan Heru secara sukarela. Yang kedua adalah jaksa penuntut umum menilai bahwa Heru Hidayat ini tidak menunjukkan bahwa ia sadar bahwa apa yang dilakukan terdakwa ini salah, makanya ia tidak sadar apa yang dilakukan Heru atau ia sadar ketika ia tidak sadar apa yang dilakukannya ini adalah mencederai moral dan juga etika, makanya di situ jaksa penuntut umum menilai bahwa tidak ada etikat baik yang diberikan Heru Hidayat sebagai terdakwa melakukan kasus korupsi termasuk dengan juga tindak pidana pencucian uang. Selain itu yang juga memberatkan bagi seorang Heru Hidayat dalam tuntutan jaksa penuntut umum adalah ternyata Heru Hidayat ini, Juno dan juga saudara, bukanlah terdakwa dalam kasus korupsi mega proyek yang membelit dia di kasus PT Asabri, tetapi juga sebelumnya ia juga terlibat dalam tindak pidana korupsi dengan mega proyek yang lainnya di kasus Jiwasraya yang vonisnya sudah dijatuhkan oleh majelis hakim yakni penjara seumur hidup. Nah, hal-hal yang memberatkan itulah sehingga akhirnya pada saat di awal tuntutan jaksa penuntut umum mengumumkan bahwa menginginkan seorang Heru Hidayat ini divonis atau dihukum untuk hukuman mati. Nah, kalau kita melihat sebelumnya dari undang-undang tentang tindak pidana korupsi memang sudah diatur bahwa seseorang bisa dilakukan hukuman mati dengan beberapa kriteria-kriteria tertentu seperti misalnya ia melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan ekonomi negara sehingga membuat krisis dan juga bencana alam. Nah, tapi akankah dalam dua mega korupsi yang dilakukan oleh seorang terdakwa Heru Hidayat, baik yang melakukan korupsinya di Asabri dan juga Jiwasraya akan membawa seorang Heru Hidayat menghadapi vonis hukuman mati? Kita akan lihat nanti pada pukul 1 siang apa vonis yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim. Juno. Baik, kita nantikan apakah hakim akan menjatuhkan vonis hukuman mati kepada terdakwa Heru Hidayat yang telah merugikan negara sebesar 22,7 triliun rupiah. Terima kasih rekan Audrey Chandra dari Pengadilan Tipikor Jakarta.